Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. Legend of Martial Immortal, Chapter 1748. Ini adalah rumah gunung, dan kabut bertiup dan berlama-lama. Namanya, Luochuan, adalah tempat yang indah di dunia bawah, dikelilingi oleh air di semua sisi, kabur dan magis, dan ada juga visi yang indah. Luochuan saat ini sangat ramai, penuh dengan sutra merah dan karpet merah. Itu benar, ini adalah tempat Chuling dan Yao Sun menikah. Di langit, setiap bayangan jatuh, dan kebanyakan dari mereka diundang untuk bergabung dengan aula pernikahan, dan mereka tidak dengan tangan kosong, dengan hadiah. Di gunung, siluet bergerak, dan meja batu giok diatur secara tambal sulam, setiap meja dihiasi dengan anggur buah giok. Ada banyak teman yang malu, saya tahu, saya memilih meja, upacara belum dimulai, dan percakapannya bahagia. Ini Yao dan Sun, ada apa? Banyak Laoming akan berkumpul di sebuah meja, duduk dengan tangan mereka dan melihat sekeliling. Aku ingin tahu juga, seseorang mencemooh, kamu bahkan dapat mengundang Tianming untuk naik tahta, tetapi itu adalah kerajaan semu. Wajah ini sama baiknya dengan Yan Luo. Terlalu banyak orang berjanggut. Betapa menakutkan identitas Yao Sun. Di luarnya ramai, dan ada taman yang tenang di tengah gunung. Chuling berdiri di pagar, diam-diam melihat pintu masuk Sanfu. Keadaan pikirannya adalah yang paling tersiksa, mengharapkan Ye Chen datang, dia tidak melihat mereka selama beberapa hari, dan bahkan merindukannya, dia baik-baik saja. Tetapi pada saat yang sama, saya tidak ingin Ye Chen datang, untuk menyaksikan orang yang dicintai menikah dengan orang lain, rasa sakitnya pasti memilukan. Drama besar ini benar-benar kejam, dan hubungan yang dia mainkan baginya adalah bencana, tetapi itu terlalu menyakitkan. Dalam keremangan, dia melihat sesosok tubuh, mengenakan pakaian biasa, dengan rambut putih bergoyang-goyang, menaiki tangga di tangga batu. Itu adalah Ye Chen, setelah semua, datang, tenang tanpa nafas. Chuling menangis, menutupi Yuko, melintasi awan, dan sepertinya bisa melihat wajah itu, perubahan hidup sangat mengganggu. Ungkapan ini, yang telah dia lihat sebelumnya, adalah kasus ketika Chu Xuan meninggal di masa lalu, seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya, seolah-olah dia memiliki hantu. Dia tidak bisa membayangkan betapa menyakitkannya Ye Chen. Rumah gunung Luochuan menjadi semarak karena kedatangan Ye Chen. Meskipun hanya seorang junior, itu menarik perhatian penonton. Ekaristi benar-benar datang, apakah Anda datang untuk mencari pelecehan? Seseorang menghela nafas, menggaruk tangannya, sedikit terkejut. Ini sangat sulit, itu tidak mudah. Aku tidak akan datang ke tempat kejadian. Seseorang menyentuh dagunya. Dengan Kaisar melakukan di belakang panggung, semuanya bisa dilakukan. Jangan bilang, itu benar-benar mungkin. Banyak orang duduk tegak, mata mereka bersinar, dan selalu ada pertunjukan besar. Siapa Ekaristi? Jika dia membuat masalah, dia akan terbalik. Dalam 6 bulan terakhir, dari gangguan reinkarnasi sebelumnya hingga invasi ke Nihai, gerakannya lebih besar dari sekali, dan mereka sudah terbiasa. Hari ini ada begitu banyak orang, banyak dari mereka adalah Tianming Jiang. Jika adegan itu merepotkan, gambarnya harus sangat menarik. Ye Chen diam-diam melewati argumen, ekspresinya tenang. Dia pergi ke sudut, mencari meja yang paling tidak mencolok, dan duduk diam, seperti patung pahatan batu, tidak bergerak. Sepasang mata, mumi kecil, bahkan berkata, kosong. Dia tidak datang untuk masalah, jika Chuling masih memiliki dia di dalam hatinya, tidak ada gunanya bagi siapapun untuk menghentikannya, hanya sepatah kata pun dari dia, mengapa tidak mati. Namun, Chuling tidak lagi memiliki dia di dalam hatinya, tidak peduli seberapa merepotkan itu, bagaimana jika dia menyambarnya, tetapi hanya seorang paman yang tidak disengaja. Mungkin tidak ada yang percaya bahwa kali ini, dia datang untuk mengirim berkahnya, hubungan pertama, hubungan sebelumnya hilang, dan kegigihan tidak berguna. Masalah, bahkan jejak martabat terakhir, akan hilang. Kehadirannya telah memunculkan banyak kelas semi kekaisaran dengan berbagai warna. Orang-orang tua dapat melihat bahwa Ye Chen tidak memikirkan hal-hal. Jika dia mendapat masalah, dia tidak akan begitu tenang. Keadaan pikiran dan keberaniannya benar-benar membuat mereka malu. Hal ini, jika Anda mengubahnya, Anda tidak tahan. Selir ibunya memimpin pemungutan suara dan berlari ke tempat kejadian. Masih menikah? Menjadi kerabat saudaramu? Jika bukan aku yang menikah, mari kita mengambil beberapa foto, dan kita akan memalingkan wajah kita dan membunuh mereka. Itu Yao Sun. Sebuah kata yang aku tidak tahu yang menarik banyak perhatian, semuanya berkumpul menuju aula utama. Tetapi di depan kuil, sesosok muncul, mengenakan jas pengantin pria merah, berdiri diam, dengan rambut ungu, terbang tertiup angin. Itu adalah Yao Sun, tubuh Fa Kaisar Huang, tanpa topeng. Kaisar Fa menutupi konten aslinya, dan Yan Luo mungkin tidak dapat melihatnya.
Semua orang menunjukkan makna yang dalam, menunggu Yao Sun. Pria ini keluar dengan linglung, entah bagaimana datang, meraih ekaristi, dan mengundang begitu banyak orang kuat. Aku ingin memata-matai dia, tetapi dia terpesona, sehingga orang-orang tua itu tidak bisa menahan cemberut. Pria ini terlalu misterius. Yao Sun terdiam dan berdiri diam, dia tidak melihat siapapun, termasuk Ye Chen, dia tidak perlu melihatnya untuk memahami segalanya. Ye Chen melakukan hal yang sama, duduk dengan tenang, tanpa respons, hanya beberapa helai rambut putih, menamparkan wajah dengan angin. Pengantin wanita ada di sini. Ketika semua orang duduk, pembawa acara berteriak, dan semua orang berdiri dan melihat ke satu sisi. Chuling muncul, mengenakan Fengguan Xiaoyu, dengan bantuan dua wanita, memulai Yunji dan menuju Yao Sun. Wanita di dunia ini, jika mereka adalah pengantin yang menikah, yang paling cantik. Hari ini, dia benar-benar mulia dan tak tertandingi, cantik dan seperti mimpi, dan segala sesuatu di dunia redup olehnya. Orang-orang yang hadir terpesona, dan bahkan sekelompok prajurit biasa-biasa saja yang semu yang permanen tetap tak bisa dijelaskan. Ye Chen mengangkat matanya, tidak bergerak, hanya menonton dengan tenang. Meskipun jaraknya tidak lebih dari 1000 kaki, tampaknya berdiri di sisi lain Xing He, dan waktu telah berlalu, lebih jauh dari hidup dan mati. Itu adalah wanita favoritnya. Dia mengenakan gaun pengantin, tetapi tidak untuknya. Dia sangat cantik dan hanya menertawakan orang lain. Chuling Lian bergerak ringan, selangkah demi selangkah, mengguncang lurus ke atas, menekan kabut air di matanya, dan gemetar tubuhnya. Dia tahu bahwa semua orang menatapnya, tetapi hanya matanya yang paling benar, bersembunyi di sudut kecil dan mengawasinya diam-diam. Dia ingin melihat ke belakang dan menatapnya, tetapi dia tidak bisa. Semuanya sudah direncanakan, tetapi langkah ini adalah satu-satunya langkah. Begitu dia menoleh ke belakang, dia memberinya harapan, dan semuanya sia-sia. Benar-benar tersiksa, tidak hanya tidak bisa melihat, tetapi juga membuat orang tertawa. Itu perlu diekspos ke perhatian dunia. Untuk memberitahu dunia bahwa dia sangat bahagia, untuk memberitahunya bahwa aku adalah istri orang lain dan aku tidak lagi mencintai Ye Chen. Di sudut, Ye Chen berdiri dan berjalan diam-diam menuruni gunung. Dia menuju ke timur, terus naik menuju pengantin prianya. Dia berbelok ke barat, menurunkan matanya langkah demi langkah, mengenakan tahun angin dan debu, menghadap ke laut dan ladang mulberry, punggung, Xiao sekesepian. Ini adalah hubungan, mereka yang pernah saling mencintai, kembali ke belakang. Sebab dan akibat, cinta dan nasib, dalam keheningan, melangkah lebih jauh dan lebih jauh. Cinta lama selalu hanya kehidupan yang sibuk, seperti kembang api di langit. Di bumi yang luas, dia berjalan selangkah demi selangkah dan berjalan sendirian. Jiwa yang kesepian yang ditemui di sepanjang jalan juga memberi jalan baginya, dan dia tampaknya tidak mampu menanggung duka dan rasa sakit. Menghadap langit dan bumi, ia begitu kecil, tanpa pendamping dan tanpa pendamping, punggungnya suram, dan helai rambut putih bergetar. Dia tidak tahu berapa lama dia pergi, hanya saja upacara pernikahan Luo Chuan telah berakhir, dan mereka yang pergi untuk memberi selamat juga telah pergi. Banyak orang secara tidak sengaja melihatnya saat berjalan di langit. Hai, setiap orang yang melihatnya menghela nafas. Alur macam apa ibu mertua ini, jelas pasangan yang sangat baik, saya telah menjadi akhir cerita, seperti orang asing. Tidak ada yang maju, bahkan jika dia naik, saya tidak tahu harus berkata apa. Memberitahu Anda menantu lain, tarik dia ke rumah hijau. Hentikan, Ren Ye Chen, masih mencintai Nai Hekiao. Saya tidak tahu berapa lama sebelum saya melihat Ye Chen berhenti. Di depannya ada sebuah gunung besar, megah dan megah, diselimuti awan dan kabut. Itu adalah simbol utama dunia bawah, dunia bawah. Di depan gunung, ada bayangan yang indah, yang berdiri tinggi dan indah, wajahnya tidak tertandingi, tidak memakan kembang api di bumi, dan tidak mengacaukan dunia. Dia, tentu saja, adalah kriket putih, murid Kaisar Huang. Melihat posturnya, sepertinya sudah ada di sini, seolah menunggu Ye Chen, ketidakpeduliannya, sepasang mata yang indah, tanpa riak. Obituari peri bermasalah, Ye Chen ingin melihat leluhur Kaisar Huang. Kata-kata Ye Chen datar dan suaranya masih serak. Pukul aku, kamu bisa pergi ke gunung, kata Bai Yan ringan. Chapter 1749. Kata-kata berubah, dan temperamen burung putih berubah sangat, dan rambut panjangnya berubah menjadi merah, dan alisnya juga dicat dengan pola dewa ungu. Di sisinya, banyak penglihatan yang saling terkait, misterius dan kuno. Dia tidak tahu jalan seperti apa yang harus diolah, tetapi Datian-Tian sangat teliti. Wanita-wanita yang tidak memiliki teman, di bawah cahaya abadi, mewarnai kuburan ke kuburan, seperti anak perempuan Jiuxiao yang misterius, yang tak bernoda. Mata tenang Ye Chen melintas. Saya tidak tahu darah Baiji sebelumnya, tapi saya bisa melihatnya dengan jelas. Tubuhnya adalah Phoenix, kemurnian pembuluh darahnya, dan leluhurnya yang dekat dengan pembuluh darah Phoenix tanpa batas, Hong Huang Yuan Feng.
Dia mulai mengerti mengapa Kaisar Huang akan menerima Bai Yan sebagai murid, sebagian besar karena keturunannya, dan memiliki hubungan dekat dengan Yue Zhen. Kaisar perempuan Donghua juga merupakan burung phoenix, dan juga cabang dari Hong Huang Yuan Feng. Hal ini sudah diketahui semua orang. Dalam tahun-tahun yang tak berujung, Kaisar Huang tak terlupakan. Kaisar Donghua, yang disebut Rumah Cinta dan Wu, menciptakan Bai Ji dan menjadi murid di bawah kursinya. Namun, ini tidak penting lagi, yang penting adalah ia harus mengalahkan Bai Yun dan memenangkannya untuk melihat Kaisar Huang. Chu Ling telah menikah sebagai seorang istri. Dia tidak memiliki ikatan dengan dunia bawah ini, dia hanya ingin pulang untuk penghiburan hangat. Di seberang, Bai Yan telah berjalan di langit, satu jari diserang. Sejenak, Ye Chen mengumpulkan pikirannya dan menggerakkan kakinya. Tentu saja, dia masih lambat, meskipun dia menghindari poin-poin penting, tetapi menembus bahunya. Lubang jari di bahu, dan cahaya peri yang tersisa, menyelesaikan esensinya, dan dengan kekuatan restorasi yang sombong, sulit untuk sembuh. Penampilan seperti Dewa Bai Zi seperti hantu, sulit untuk menangkap sosoknya, dan dia akan menumbangkan aturan. Setelah satu jari, tangan giok kristal adalah Lingtian lagi. Ye Chen memegang metode rahasia di tangannya, dan Bahuang meninju ke langit. Tinju bertabrakan, potongan-potongan ruang runtuh, dan petir dan listrik terjalin. Dengan satu pukulan, Bai Yan berdiri di langit dan berdiri diam, seperti seorang ratu dunia, menghadap ke dunia dan Ye Chen. Sebaliknya, Ye Chen, tulang tinju langsung meledak, darah berceceran, menetes menyilaukan, sudut mulutnya, ada juga sinar darah yang meluap. Dua pukulan sebelum dan sesudah, satu pukulan menembus bahu, satu pukulan mematahkan tinju emas, dan pada tingkat pertempuran yang sama, dia tertinggal. Ekspresi Bai Yan tenang dan acuh tak acuh, dengan sedikit jijik. Ye Chen jauh lebih lemah daripada yang dia bayangkan, murid Kaisar bangga dan mengira dia tak terkalahkan, memegang Ye Chen. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan dari langit, ada evolusi rahasia di tangan batu giok, dan ada pemandangan Phoenix Nirwana di belakangnya. Ye Chen menyembuhkan tinjunya, bergegas maju, darah suci mengamuk, dan darah emas terbakar seperti api, dan metode rahasia tidak sering. Dari awal perang besar, seperti dewa perang dan ratu, dari timur ke langit di utara, pemandangannya luar biasa. Suara gemuruh itu tak ada habisnya, dengan bukit-bukit hantu dan bukit-bukit yang tercekik yang runtuh setelah perang dan berubah menjadi abu. Dapat dilihat bahwa dalam tingkat pertempuran yang sama, Ekaristi kuno yang biadab, yang selalu kuat dan sombong, jatuh dan ditekan oleh Bai Yan. Dia terus berdarah, serpihan darah suci, percikan tumpah. Dibandingkan dengan dia, Bai Yan tenang dan tenang dari awal hingga akhir. Selain itu, dia tidak terluka sama sekali, dan setiap kasus keabadian diserang di seluruh dunia, dan setiap kali dia menembak, Ye Chen terluka. Kekuatan tempur sangat frustrasi, Kaisar Huang, kamu tidak buruk untuknya. Di puncak dunia, Kaisar memandanginya dari jauh, kata-katanya panjang. Kaisar Huang tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya menonton dengan tenang, dan tidak ada gelombang di matanya. Bagi Ye Chen, dia tidak pernah keturunan Cina, dan memiliki keyakinan absolut, tidak hanya dia bisa mengalahkan murid-muridnya, tetapi dia juga bisa selamat dari tragedi ini. Kekuatan tempurnya memang frustrasi, tetapi hanya sementara. Bai Yan akan menjadi batu asahan, dan dia akan melemparkan pedang berkarat ini ke seorang prajurit dunia untuk membantunya keluar dari bencana. Satu generasi leluhur, dengan segala macam plot, tidak ragu untuk melakukan untuknya, dan mengirim murid untuk mengasahnya, dengan hati praktis yang baik. Itu karena dia percaya pada Ekaristi pada generasi berikutnya sehingga dia begitu kejam, dan menciptakan penderitaan besar baginya. Kekejaman adalah kekejaman, tetapi dia bisa menyelamatkannya. Ketika mereka melihatnya, pertempuran di langit semakin intensif. Pada saat ini, Ye Chen hanya jatuh ke angin, dia benar-benar hancur dan dipukuli, tubuh sucinya yang kuat, darah dan tulangnya mengejutkan. Dalam banyak pukulan, energinya hilang. Tidak peduli kekuatan atau gaya tubuhnya, dia lemah terhadap Bai Yi, dan dia tidak di puncak. Pertempuran antara kedua orang itu tidak kecil, dan menyebabkan banyak perhatian. Terlalu banyak orang berlari di sepanjang bang, ke segala arah, dengan angka-angka seperti pasang, berdiri di bumi dan langit, dan kegelapan semakin mendesak. Itu, Ye Chen, wanita yang melawannya, siapa itu? Dia benar-benar menekan Ekaristi. Terlalu banyak orang terkejut dan menatap Bai Yan. Itu Kaisar dan murid Bai Ji. Ming Tua akan menggaruk janggutnya, seolah-olah dia sudah mengenali Bai Ji dan tahu identitasnya. Tidak heran betapa mengerikannya kengerian seperti itu, bersama dengan kehancuran Ekaristi kuno yang tak terkalahkan, telah dipukuli berdarah. Inspeksi visual, bukan dalam kondisi puncak. 9 master dari aula pertama juga datang, masing-masing berpegangan tangan, terus-menerus mengejek. Mampu melawan meriam 9 istana sendirian, Ye Chen seharusnya tidak begitu lemah. Lei Ming akan menggaruk kepalanya. Karena terjebak dalam cinta dan mengkhawatirkan jantung, sulit untuk berkonsentrasi.
Zhao Yun menggelengkan kepalanya tanpa daya, melihat yang paling sungguh-sungguh. Dia dan Ye Chen tidak berbeda, Bai Ye sama dengan Ming Ju, dan dia bisa mengalahkan Ming Ju, dan Ye Chen bisa mengalahkan Bai Ju. Alasan mengapa mereka ditekan adalah karena cinta mereka, seperti orang sakit yang belum pulih dan ditarik untuk bertarung. Terus terang, perang ini tidak adil dari awal. Bai Yan berada di puncak, tetapi Ye Chen tidak hanya di puncak, tetapi juga karena cinta, kekuatan tempurnya sangat berkurang. Lepaskan rasa sakit, setidaknya cari yang lebih lemah. Ketika saya datang, saya memilih level Bai Si. Bukankah ini mencari pelecehan? Jika kamu terus bertarung seperti ini, tidak akan ada keraguan bahwa Ekaristi kuno-kuno akan dikalahkan. Ye Chen, Chu Lingyu mengepalkan tangannya di rumah Gunung Luochuan, air mata mengalir di wajahnya, dan dia sepertinya bisa melihat Ye Chen di seberang sungai. Untaian darah suci seperti pisau tajam, memegang hatinya, dan tidak bisa menahan erangan. Siapakah Ye Chen? Tubuh kuno yang megah di Megatron World, Komandan Dachu, yang diliputi kemarahan, dipukuli sampai habis. Itu semua karena dia yang menyakiti Ye Chen dan pertempuran itu sangat sulit. Namun, dia hanya bisa menonton dan menyaksikannya mengeluarkan darah lagi dan lagi. Dalam perang, dia juga menderita dan tidak bisa melepaskan diri. Kamu, meremehkan prestise Ekaristi. Dalam ribuan diskusi, di atas selir, sebuah kata dingin turun. Itu adalah Bai Yan, Ling Tian yang menghadap. Seperti Ratu Dunia, penampilan Ye Chen hari ini benar-benar mengecewakannya. Ye Chen mencari sejenak, berdiri diam, emas dan darah gelisah, kadang tiran, kadang lemah, sangat tidak stabil. Yang terpenting, matanya tenang, tetapi tersebar. Tubuh suci kuno suci yang sombong itu mencetak selokan berdarah, dan setiap bekas luka terkena darah dan tulang, membuat orang bergetar. Bukannya dia tidak bisa mengalahkan Bai Yun, hanya karena dia penuh otak. Dia tampak tertekan, matanya kabur dan kabur. Seolah-olah, dia bertarung bukan Bai Bai, tapi Chu Ling. Dia adalah Ye Chen, bagaimana dia bisa menyerang Chu Ling, bagaimana dia bisa menyerang wanita favoritnya, dan serangannya tidak berdaya sejak awal. Cinta dirampok dan menjadi penghalang magis, selalu mengganggu pikirannya, tidak mampu mengumpulkan kekuatan, dia bukan lawan Bai. Kamu tidak bisa menjadi master-master, Bai Yan berkata dengan acuh tak acuh, tangan batu giok bergerak, menunjuk ke langit, mengganti segel. Segera, lautan abadi tiba-tiba terwujud. Dari air terjun perak 9 hari, langit turun seperti gunung yang berat, menghancurkan langit. Ye Chen tenggelam di tempat, dan dia ingin melarikan diri, hanya untuk mengetahui misteri Xianhai. Ada arai peri, dan dia dilarang dari dewa dan Danhai. Ya, Ekaristi itu dingin. Seseorang menghela nafas. Satu orang terbaring di 9 aula, tapi dia tidak bisa lepas dari penindasan Bai Yan. Tidak, Ye Chen terjebak oleh cinta, dan kekuatan tempurnya sangat berkurang. Jika dia di puncak, apakah Anda pikir Bai Si dapat menekannya? Ini juga benar. Banyak orang menyentuh dagunya, bahkan 50% dari kekuatan tempur mereka. Bagaimana cara melawan murid-murid Kaisar? Ekaristi tidak terkalahkan pada tingkat yang sama, didasarkan pada keadaan puncak, dan tidak terkalahkan untuk memenangkan setengah dari Ekaristi. Dalam desahan, Sutian bergetar hebat dan bersenandung. Tetapi ketika melihat lautan pengorbanan celestial, gelombang-gelombang yang gelisah, bergolak, dan bergejolak tampaknya mengamuk di antara mereka. Pengunjung itu terkagum-kagum, matanya berkedip-kedip, hanya karena dia merasakan kekuatan sombong, dan dia pulih, Ekaristi eksklusif. Dengan kata lain, Ye Chen, mantan Ekaristi, kembali. Mata semua orang menjadi cerah, dan Ekaristi kembali ke kekuatan tempur puncaknya, dan pertarungan ini akan sangat menarik. Konfrontasi Ye Chen dengan Bai Yan, satu adalah tubuh suci kuno, tak terkalahkan di tingkat yang sama, yang lain adalah Kaisar dan para murid, yang telah memenangkan kisah nyata yang benar sejak kecil. Ini adalah pertarungan puncak generasi muda, dan kemegahannya tidak kurang dari pertempuran antara Ming Jue dan Zhao Yun. Pertempuran itu sangat menakjubkan, dan murid Kaisar dikalahkan. Hanya tidak tahu apakah magang Kaisar ini menahan Ye Chen, atau tetap dengan nama tertinggi. PS, hari ini adalah ulang tahun Tianxing yang ke-18. Saya mengucapkan selamat ulang tahun padanya. Dia akan sedikit lebih sibuk, tetapi dia terlalu sibuk di tempat kerja. Akan ada lebih banyak istirahat pada 2 hari 10 dan tanggal 11 Agustus. Akhirnya, terima kasih atas dukungan Anda sepanjang jalan, saya akan terus bekerja keras, dan saya berharap semua orang kesehatan yang baik dan semoga sukses. Chapter 1750. Dalam sorotan, sepasang tangan emas mengulurkan tangan, merobek laut peri, Ye Chen, seperti naga sejati emas, melompat keluar. Ketika dia duduk, dia kosong dan ruang itu runtuh. Wujudnya juga telah berubah, dengan 9 pola ilahi di alisnya, rambut putih panjang, berubah menjadi kemasan, berkibar karena angin. Matanya, bintang-bintang yang bersinar, darahnya memuntahkan esensinya, tulang sucinya, ditutupi dengan tulisan suci, menjalin kekuatan.
Ini adalah kondisi yang mendominasi, sangat dekat dengan keabadian. Tubuh suci yang rusak, bekas luka itu menyembuhkan, darah emas menyilaukan mengalir kembali ke dalam tubuh, dan darah emas yang berserakan terbakar seperti api. Itulah yang membuatnya menarik. Kata-kata Bai Yan acuh tak acuh. Magang Kaisar Huang sangat bangga bahwa dia tidak akan mengambil keuntungan dari keuntungan Ye Chen. Bahkan jika dia menang, dia akan menang dengan penuh semangat. Hari ini, Ye Chen kembali ke atas, tepat seperti yang dia inginkan. Dia ingin menghancurkan tubuh kuno dan suci di dunia ini, di bawah perhatian tuannya dan dunia, mitos tak terkalahkan dari peringkat yang sama. Dia akan membuktikan kepada Kaisar Huang bahwa murid-murid yang dia ajar benar-benar tak terkalahkan di tingkat yang sama dan tidak akan pernah mempermalukan prestise sang guru. Dia bergerak, dan tangan Ling Yu, Ling Tian, menutupi langit. Satu telapak tangan adalah biasa, tetapi merupakan perpaduan dari banyak metode abadi, yang saling terkait dengan Tao, dan berevolusi sendiri, yang disebut kepunahan. Ye Chen tidak mengatakan apa-apa, tidak ada tentara, tidak ada senjata, hanya satu kepalan emas, memegang Qiankun di tangan, melakukan yin dan yang, tidak menciptakan kekacauan. Di antara kepalan tangan dan jarinya, ada aliran gaul dan badai petir mengamuk. Sebuah pukulan, terhadap langit, menerobos langit abadi. Itu adalah tabrakan antara telapak tangan dan kepalan tangan, dan langit tiba-tiba runtuh. Tentu saja, kali ini, Ye Chen Wei yang tidak bergerak, tetapi Bai Yan, tetapi melangkah mundur, tangan batu giok ternoda darah, dan sosoknya bodoh. Alis Bai Yan mengerutkan kening, Ye Chen di puncaknya benar-benar menakutkan. Para penonton tertawa, tetapi juga terkejut, ini adalah Ye Chen. Kembali ke atas, memang sombong, dan meninju Bai Ji kembali. Saat berbicara, Ye Chen naik ke langit, matanya kuno, tidak ada ombak, ekspresinya tenang, tapi tidak ada suka atau duka. Dia tidak melewati perampokan, tetapi secara paksa menyembunyikan penghalang sihir. Culing adalah Culing dan Bai Si adalah Bai Si. Ini adalah dua wanita. Bai Yan menyeka darah di sudut mulutnya dan mencetaknya di alisnya. Alis yang dilukis oleh alisnya berubah secara instan, dan setelah kesalehan itu diperbaiki, momentumnya naik ke tingkat pertama. Ye Chen menggedor dengan pukulan, dan dia melepasnya dengan satu telapak tangan, membalik jari-jarinya, seperti Chang Kiao Chang Hong, dan menempelkannya di tubuh Ye Chen Seng. Konfrontasi singkat, tak terkalahkan, Bai Yanyu melambaikan tangannya dengan ringan, menunjuk Ye Chen, dan pedang surgawi tiba-tiba muncul, seperti hujan pedang. Serangan besar-besaran, abadi-abadi, masing-masing pedangnya meleleh ke jalannya, menembus langit, dan menembak Ye Chen. Ye Chen juga melambaikan tangannya, berhadapan satu sama lain dengan 10.000 pedang saling berhadapan. Tepi pedang emas, kicau dan teriakan, satu demi satu pedang mendominasi. Susunan pedang berlawanan dengan susunan pedang, berkilau, dan mereka semua hancur. Keduanya bergerak bersama, mandi dalam hujan pedang, dan saling menyerang. Bai Zi menunjuk, menabrak burung Phoenix, nirwana di dalam api. Tubuh itu sendiri adalah Phoenix, ini adalah hukum abadi, tetapi juga sebuah visi, Virgantara Phoenix adalah yang paling menakutkan, dan itu di atas hukum. Ye Chen melambaikan tangannya untuk melakukan naga sungguhan, yang merupakan hukum kekacauan. Kebangkitan perang, keduanya saling bertarung, dari puncak ke puncak. Dia seperti seorang ratu, tahan cuaca dan tak tertandingi, bersandar pada keabadian abadi, dia tak bernoda, dan dia tidak memiliki warisan dari generasi ke generasi. Dia seperti dewa perang, kuat dan perkasa, berdiri di dunia yang kacau, dalam serangan yang tak tertandingi, sepasang pukulan emas, dan dunia yang mengalahkannya dibayangi. Adegan pertempuran sangat luas dan dunia nyata berantakan. Dengan setiap tabrakan, gambar kehancuran langit dan langit menghilang, matahari mati, matahari pecah, dan hukum ditumbangkan. Jiuk Xiao yang remang-remang, tercermin oleh dongeng kedua pria itu, sangat indah, seperti kembang api di langit, dan disublimasikan di tengah kemakmuran. Darah mengalir, helai emas, dan ungu, dan mereka saling serang selama musim gugur. Aku hanya akan mengatakan, pertempuran ini sama menariknya dengan pertempuran Zhao Yun. Para pengunjung mendongak, mata mereka bersinar. Banyak orang tidak lupa melirik Zhao Yun dan Ming Jue. Dalam Perang Dunia I yang lalu, keduanya berada dalam ayunan penuh. Puncak duel, menyebabkan dunia bawah mendidih. Terlalu banyak orang berlari untuk menyaksikan pertempuran. Tapi sekarang, dua pahlawan pertempuran hari itu adalah penonton pada saat ini. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, hanya melihat ke atas dan menonton perang. Zhao Yun baik-baik saja, mengabaikan kriket putih, hanya melihat Ye Chen, dua alam semesta sebelum dan sesudah, satu-satunya yang takut itu adalah Ye Chen. Ming pasti malu, menghindari Ye Chen, dan juga menghindari jangkrik putih, dua tingkat iblis jahat, satu lebih ganas dari yang lain. Ye Chen dan Zhao Yun, di masa depan dunia bawah, lawannya hanya Bai Yan, dan ada ketakutan di antara satu sama lain. Dia, murid Kaisar, telah bernyanyi sejak sekolah dasar. Dia, murid Kaisar, juga memenangkan Supreme True Story.
Mereka seperti dua putaran matahari di dunia bawah, mereka semua membawa warisan tertinggi, tetapi mereka tidak pernah benar-benar berjuang dari awal hingga akhir. Hari ini adalah pertama kalinya Bai Ye menunjukkan kekuatan tempur puncaknya. Dia mengaku bahwa dia tidak yakin untuk mengalahkan Bai Yan, dan mereka bertempur satu sama lain. Sebagian besar dari mereka kelelahan. Mereka benar-benar saingan sejati. Kamu berkata, Bai Ye dan Ye Chen, siapa yang akan menang? Melihat pertempuran, argumen kuartet telah dimulai, keduanya spekulatif. Murid Kaisar, caranya sangat dalam, aku yakin dia menang. Ekaristi kuno yang biadab tidak terkalahkan pada tingkat yang sama, dan tidak ada alasan untuk kalah. Aku juga cenderung pada Ye Chen, mitos Ekaristi, yang bukan lelucon, tetapi bertarung dengan tinjuku. Lebih jujur di masa depan, tapi jangan main-main dengan boneka pelayan putih. Yan Ming terbatuk dan melirik Ming Ji yang lainnya. Tidak perlu dikatakan, 8 master juga akan jujur. Sangat menakutkan untuk bisa bersaing dengan Ye Chen Du. Jika itu menjengkelkannya, konsekuensinya seharusnya tidak terlalu baik. Aku tidak tahu, beritahu Kaisar, jika dia masih bayi magang, bisakah dia meminjamnya selama beberapa hari, Lei Ming berdeham. Ayo, produk spesial kami, cari tahu. Para Jenderal Ming yang lain memasukkan tas kecil ke dalam barang dan menepuk pundaknya. Sialan, omong kosong ini, sangat iri. Magang Kaisar, apakah itu yang ingin Anda gunakan? Kaisar Zong setuju untuk membuat tempat tidur untuk Bai Yan, apakah Anda berani pergi? Tidak takut, Lei Ming batuk, dia takut dibunuh. Ketika beberapa orang berbicara dengan acuh tak acuh, tidak ada yang lain selain naga Yin dan rumor Phoenix, yang membuat para pengunjung membuka mata mereka. Namun di atas langit, Bai Zi berubah menjadi burung Phoenix. Ye Chen, bagaimanapun, berubah menjadi naga sejati, berputar-putar selama 9 hari. Satu naga dan satu Phoenix, dalam metode pertarungan kosong, Phoenix mendesis dalam api, naga asli meraung di udara, dan langit hitam ember terbuka. Pertempuran antara keduanya sungguh mengasyikkan, dari utara ke selatan, dari selatan ke utara, sisi timur dan barat juga menyerang keduanya maju mundur. Ye Chen diwarnai dengan darah Phoenix, dan Bai Zi juga diwarnai dengan darah suci. Pertarungan puncak generasi muda itu luar biasa tetapi juga sengit, ini adalah pertempuran antara kesombongan, dan pertempuran antara Tao dan Tao. Setelah semua, itu Bai Ye yang kalah, dan dia jatuh sia-sia. Dia seperti meteorit, dan pada musim gugur, dia kehilangan semua kemuliaan. Adapun Ye Chen, dia berdiri di langit, seperti seorang raja di dunia. Adegan ini, menyaksikan penonton, tidak bisa menahan nafas. Di masa lalu, murid Kaisar Ming hancur, dan Zhao Yun berbaring tengkurap. Saat ini, murid Kaisar Bai Ye dikalahkan oleh Ye Chen. Dua murid tertinggi sejati dari dunia bawah telah kalah. Dalam hal kekuatan tempur, Ye Chen dan Zhao Yun benar-benar setan jahat. Kaisar dan Kaisar Ming, kebanyakan dari mereka malu menemukan tanah pada saat ini. Argumennya ramai, dan terlalu banyak orang yang terpana. Ada orang-orang yang juga sangat curiga bahwa barang Ye Chen dan Zhao Yun akan membuat masalah dan membuat lipatan tertinggi. Dalam suara tepukan lidah, Bai Zi jatuh, ternoda darah Phoenix, susi terlalu berat, dan tanah tempat dia melangkah runtuh. Aku, tersesat. Bai Yan menertawakan dirinya sendiri, dan akhirnya melepaskan kesombongannya. Dalam pertempuran ini, dia benar-benar kehilangan. Sampai sekarang, dia mengerti seberapa kuat Ye Chen. Hanya pada saat inilah dia mengerti mengapa ada seseorang di luar gunung dan gunung di luar gunung, dan kesombongannya adalah lelucon. Fakta menunjukkan bahwa tuannya tidak salah membaca Ye Chen. Dia memang lebih kuat darinya, dan mitos tentang Ekaristi yang tak terkalahkan yang sama tidaklah sia-sia. Vena ini lebih menakutkan dari yang diperkirakan. Tapi dia kalah seperti dia kalah di masa lalu. Magang, keberanian macam ini masih ada. Ye Chen juga turun, wajahnya tenang, matanya memudar ke dalam air, dan tanpa sukacita kemenangan, semuanya datar. Bai Yan sangat kuat, tapi dia lebih kuat, level yang sama, dan tidak pernah kalah. Akhirnya dia melirik Bai Yun, dan dia berjalan menuju Jimingshan. Jika dia kalah, maka dia memenuhi syarat untuk melihat Kaisar Huang, dia tampaknya telah melihat jalan pulang. Chapter 1751. Dalam desah penyesalan, Ye Chen telah melangkah ke dunia. Di belakang mereka, mata itu terpesona. Merasa terjebak dalam cinta, itu tidak mudah untuk bisa melarikan diri dalam waktu yang singkat dan mengalahkan Kaisar dan murid. Betapa sulitnya menanggung orang lain dan menanggung rasa sakit. Dunia mulai percaya bahwa catatan tak terkalahkan dari Ekaristi Ye Chen tidak hanya didasarkan pada kekuatan, tetapi juga besi seperti batu. Secara tidak sengaja, terlalu banyak orang tidak bisa tidak melihat Zhao Yun. Jika Anda berbicara tentang roh jahat, paman ini sebanding dengan Ye Chen. Dua barang ini, jangan terlalu alami, satu bertarung melawan yang lain, satu pertarungan mengalahkan jangkrik putih, membuat dua yang tertinggi, sangat tak tahu malu. Tiba-tiba, terlalu banyak orang berjanggut,
dan mereka berkata dalam hati, jangan main-main dengan dua pelacur ini. Bahkan wajah tertinggi berani melipat, apalagi yang berani tidak dilakukan. Zhao Yun terbatuk, berbalik dan pergi, dan itu semua tentang Laozi. Ming juga pasti menderita batuk kering. Dia sudah sangat panas. Setelah perang dengan Zhao Yun, api menyebar ke seluruh pemerintahan Yin Chaodi. Selama kunjungannya, para pengunjung juga pergi satu persatu sebelum pergi. Mereka tidak lupa untuk memberi hormat kepada Jie Mingshan. Ada juga banyak orang yang bergumam, Kaisar benar-benar sadar. Di depan Jie Mingshan, hanya ada Bai Yu, dan dia tertawa kecil. Dalam hal garis keturunannya sangat dekat dengan Hong Huang Yuan Feng, dalam arti, itu lebih baik daripada tubuh suci kuno. Di latar belakang, dia adalah seorang kaisar dan seorang biarawan. Dari awal Taoisme, dia mewarisi hukum abadi, yang tidak bisa dibandingkan Ye Chen. Dalam hal budidaya, dia telah dikuduskan selama ratusan tahun, dan wilayahnya telah mencapai kemacetan, hanya ada jejak, yaitu, Raja Kuasi Suci, dan juga lebih kuat dari Ye Chen. Namun, dia dikalahkan, di bawah premis menduduki semua keuntungan, dia benar-benar dikalahkan, apa yang disebut kesombongan menjadi lelucon. Dia meremehkan Ye Chen, pikirannya, kemampuan tempur yang sebenarnya, dan pandangan jauh ke depan benar-benar menghancurkannya, dan kekalahan tidak bisa dihindari. Ada orang di luar gunung, ada gunung di luar gunung, zaman ini terlalu luar biasa. Sekali lagi, dia menggelengkan kepalanya tak berdaya dan berdiri di atas sejak dia masih kecil, tetapi dia berpandangan pendek karena dia berdiri terlalu tinggi. Berpikir untuk dirinya sendiri, dia juga mengatur napas dan mengikutinya. Anak laki-laki Ye Chen sangat kejam sehingga dia tidak peduli dengan situasinya, sehingga dia terluka parah dan perlu waktu untuk sembuh. Di dunia, Ye Chen berjalan perlahan, mencapai hutan bambu kecil. Kaisar Huang ada di sana, duduk santai, satu generasi tanpa Tuhan, mengenakan pakaian sederhana, tulang angin abadi, diam-diam menyeduh teh. Ye Chen yang lebih muda, aku telah melihat para leluhur. Ye Chen memberi hormat, datang dan duduk. Di Huang tersenyum lembut. Ye Chen melangkah maju dan duduk di hadapan Di Huang lagi setelah selang 6 bulan, meskipun dia yang tertinggi, dia tidak memiliki keagungan. Dia harus merasa sangat terhormat, satu generasi tertinggi, sebenarnya menuangkan teh untuknya secara pribadi, sebagian besar dari hal-hal ini keluar, tidak ada yang percaya. Melihat Ye Chen, perubahan kehidupan, Kaisar Huang tidak bisa menahan nafas. Ye Chen berakhir dengan cara ini, semua disebabkan olehnya. Yang Agung juga memiliki cinta. Betapa dia mencintai Yue Zhang, dia tahu betapa Ye Chen mencintai Chuling. Ye Chen tahu keadaan pikirannya. Namun, dia tidak akan ragu untuk mencoba lagi. Salah kan? 6 reinkarnasi itu terlalu mengerikan, ini kejam, meskipun prosesnya kejam, itu bisa menyelamatkan Ye Chen dan membantunya. Dahulu kala, dia kalah, dan tidak menginginkan Ye Chen, tetapi juga kalah. Penyesalan lama telah membunuh para leluhur, dan tidak boleh membiarkan generasi masa depan mati, bahkan jika caranya kejam. Senior, aku telah menjadi orang bijak, bisakah aku kembali ke surga? Ye Chen berkata, suaranya serak dan tidak mampu menyembunyikan perubahan-perubahan itu. Jangan biarkan dia pergi. Kaisar sepi, kata-katanya panjang. Letakkan, kata Ye Chen, mencoba untuk mengeluarkan senyum, sangat dibuat-buat, dan hatinya agak sakit. Apakah kamu ingin melepaskan atau tidak ditentukan oleh kata-katamu sendiri? Junior itu turun dan meminta senior untuk membiarkan aku melewati penghalang. Dalam keadaanmu saat ini, aku tidak bisa membiarkanmu pergi. Kaisar mengeluarkan suara samar, dengan sedikit martabat. Lalu, kapan saya bisa kembali ke surga? Tanya Ye Chen. Kaisar Huang tidak mengatakan sepatah kata pun, dan hanya menjentikkan lengan bajunya. Saat berikutnya, dia melihat seorang wanita yang muncul di Xiao Zulin. Pengawasan cermat, itu adalah Bai Ji, murid Kaisar. Bai Sun tersandung, baru saja masuk ke kamar kerja dan siap untuk sembuh, tetapi sebelum bernafas, dia dibawa oleh Kaisar Huang. Itu juga harus menanggalkan pakaian, kalau tidak, itu memalukan. Gadis ini sangat bingung. Saya tidak tahu apa yang Di Huang minta agar dia lakukan. Ye Chen bahkan lebih bingung. Saya tidak tahu di mana Di Huang bernyanyi. Kapan kamu bisa menggambar burung hantu putih, dan kapan kamu akan melewati penghalang? Di bawah mata keduanya yang bingung, Kaisar Huang bangkit, meninggalkan lengan bajunya, dan tubuhnya menjadi ilusi langkah demi langkah sampai dia menghilang. Ye Chen mengerutkan kening, sedikit terkejut, hanya, sangat sederhana. Ekspresi Bai Ye cukup aneh, Tuan memanggilnya untuk menjadi model. Ini, sedikit mengejutkan. Di sini, Ye Chen telah mengeluarkan pena dan kertas dan menggantung di udara. Bai Yan hanya memilah rambutnya dan menemukan tempat untuk duduk. Ini adalah pertama kalinya untuk hal seperti itu. Mata Ye Chen tenang, tanpa sedikit pun emosi di matanya. Dia melirik Bai Ji, lalu melambaikan tangannya, menggambar dengan tenang. Bai Yan tampak acuh tak acuh, seperti patung, tidak bergerak. Dari waktu ke waktu,
dia juga mengangkat matanya dan melirik Ye Chen. Dia selalu membidik sang master dan berjanji bahwa suatu hari dia akan melampaui tuannya. Munculnya tubuh suci Ye Chen menjadi tujuan lain baginya. Kaisar Dao berjuang untuk yang terbaik, hanya dengan mengalahkannya ia dapat naik ke puncak, dan hanya dengan mengalahkannya ia dapat memenuhi syarat untuk melampaui Kaisar Huang. Hutan bambu jatuh damai, hanya seberkas angin bertiup. Duduk sendirian dan melukis sendirian, pemandangan ini agak aneh. Belum lama ini, keduanya masih bertarung di luar dunia. Berapa lama itu berlalu, dan keseluruhannya sangat memalukan sehingga sangat tidak wajar untuk ditonton oleh pria seperti itu. Dia tidak akan duduk di sini dengan jujur kecuali diperintahkan oleh master. Waktu berlalu setiap menit dan detik, pukulan Ye Chen penuh semangat, dan struk serta struk tidak pernah berhenti. Pada gulungan putih, prototipe seorang wanita telah diuraikan. Pelukis Ye Chen masih bagus. Lukisan-lukisannya seperti manusia, dengan senyum dan rambut, semuanya sangat ekspresif. Saya tidak tahu kapan dia berhenti, menatap lukisan yang dibuatnya, ekspresinya redup, matanya redup. Kamu, belum selesai melukis. Bai Yan melirik Ye Chen. Ye Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, seolah-olah dia belum mendengarnya, dia masih melihat lukisan itu, dan dia bisa melihat ada air mata di matanya. Bai Yan mengerutkan kening, melakukan sesuatu, menggambar, dan dia menangis. Atau apakah gadis ini terlihat sangat, cukup baik? Ye Chen tersenyum, mengangkat tangannya secara tidak sadar, dan dengan lembut membelai gambar itu. Matanya penuh kelembutan, seperti melihat istrinya. Begitu aku selesai menggambar, aku akan pergi. Bai Ao tidak bisa duduk lagi. Su penasaran, dan saat dia melewati Ye Chen, dia tanpa sadar melirik ke bawah dan melirik lukisan Ye Chen. Saya juga ingin melihat apa yang telah dicat Ye Chen padanya. Sangat menarik untuk melihat, tetapi juga meneteskan air mata. Itu tidak masalah, itu menghentikannya di tempat. Dalam potret itu, dia jelas wanita lain. Untuk lebih tepatnya, itu adalah Dewa Jembatan Naihe. Chu Linger. Untuk sesaat, dada jerawat putih itu bergelombang, percikan bermekaran di matanya, dan sepertinya ada tanda-tanda terburu-buru. Wanita tua itu benar-benar menganggur, duduk begitu lama, merasa kamu mengikuti penampilan saya, melukis wanita lain, terlalu mengganggu. Aku hanya ingin bertanya, apa nilai keberadaanku, untuk menemanimu? Anda tidak menggambar saya, Anda mengatakannya lebih awal. Ye Chen, yang diam, tidak memiliki masalah asing di hatinya, dan tidak pernah merasa bahwa Bai Ye mengawasinya, dan sepasang mata yang memakan orang. Dia masih melihat lukisan itu, lukisan Culing. Dia tidak tahu bahwa dia sedang melukis murai putih, tetapi hantu mengirim dewa untuk melukis Culing, yang merupakan satu-satunya cara untuk menggambarkannya. Jelas, dia tidak bisa melupakan Culing, dia juga tidak bisa menurunkan wanita yang paling dicintai. Bahkan melukis, dia terlihat seperti dia. Bagaimana dia bisa melepaskannya? Itu adalah wanita yang paling dia cintai. Dengan hubungan 300 tahun, dia bilang dia akan melepaskannya, dan dia pikir dia tidak bisa melakukannya. Chapter 1752. Bai Ye pergi, mati lemas, dan benar-benar curiga bahwa Ye Chen dengan sengaja membalas dendam padanya atas insiden sebelumnya. Kembalilah. Begitu dia keluar dari hutan bambu, dia mendengkur. Itu adalah Kaisar Huang, saya tidak tahu di mana orang-orang berada, tetapi tampaknya dia tahu, muridnya, dia tahu yang terbaik, dan ingin memilih. Tuan, mengapa kamu tidak mengerti mengapa kamu ingin melukisku? Ada begitu banyak wanita di prefektur, temukan saja. Atau, aku akan tetap sebagai klon, tidak perlu bagi dewa. Perut Bai Yan begitu sombong, bahkan jika dia dikalahkan, dia masih magang tertinggi. Ini semacam latihan, kamu, jangan menyerah setengah jalan. Wacana Kaisar Huang masih begitu merajalela dan agung. Bai Yan menarik napas dalam-dalam, dan tidak berani melanggar perintah guru. Dia berbalik dan kembali ke hutan bambu kecil lagi, tampak jelek. Di hutan bambu kecil, Ye Chen telah menerima lukisan itu, dan sekali lagi menggambar pena. Bahkan jika tidak ada kriket putih di sini, dia juga bisa melukis bayangan Bai Qian yang indah telah dicap olehnya seperti lautan dewa, seperti orang sungguhan. Namun, sebelum dia menulis, gadis itu kembali. Hui kembali, tetapi menatap Ye Chen dengan ganas. Jika bukan karena perintah Kaisar Huang, dia akan membengkak dan bertarung dengan Ye Chen lagi. Peri, kamu tidak perlu berada di sini, Ye Chen berbicara perlahan. Kamu pikir aku mau? Bai Yan melirik Ye Chen, membereskan rambutnya, dan kemudian duduk kembali di tempatnya. Melihat ekspresi Bai Yao, Ye Chen batuk, dan ada kekurangan dimsum. Jika Anda memikirkannya, ini benar-benar tidak otentik. Bagaimanapun, dia adalah seorang kaisar dan seorang beku, yang datang untuk membuat model sendiri, dan memberinya wajah, tetapi dia agak ceroboh. Cet, cepatlah, aku sibuk, kata Bai Yan lembut. Mata indah gadis itu sangat ekspresif, seolah berkata, berani membuat tamparan, percaya atau tidak, wanita tua itu menghancurkanmu dengan telapak tanganmu.
Ye Chen merasa malu, dia mengangkat kuasnya dan mencelupkannya ke dalam tinta yang halus. Setelah menarik napas dalam-dalam, ia menulis, struk demi struk, garis, struk, benar-benar menguasai. Bai Yan masih duduk, tidak bergerak, seperti es kecantikan. Sambil duduk, sinar peri jatuh dari tengah malam dan menimpanya, memenjarakan, dan menyegelnya di sana. Ini Kaisar Huang lagi. Jadi dia menambahkan lapisan asuransi dan melarangnya. Seperti yang dia katakan, ini adalah latihan, grinding adalah keadaan pikirannya, dan kali ini, dia dan Ye Chen saling marah. Bai Yan tidak tenang, dia tidak bisa mengatakan apa-apa, dia tidak bisa bergerak. Semakin saya memikirkannya, semakin saya tidak puas dengan guru, saya tidak menentang Anda membuatnya marah, tetapi saya tidak bisa mengubahnya. Bagaimana dengan luka saya? Dipukul oleh Ye Chen. Saat berbicara, Ye Chen sudah siap, tapi dia terpesona. Tidak perlu pergi, ini adalah culing, tapi itu seperti aslinya, tapi tidak ada jejak tinta putih di pena dan tinta itu. Di seberang, mata Bai Yan melotot, dan dia ingin datang dan melihat. Namun, melihat Ye Chen seperti ini, dia tidak perlu lari untuk melihat. Ini pasti culing, itu pasti culing, kalau tidak anak itu tidak akan memiliki air mata di matanya, dan dia sangat menakjubkan. Sambil menghela nafas, Ye Chen menutup gulungan itu dan mengangkat pena lagi. Xiao Zulin, lagi dalam kedamaian, duduk sendirian, melukis sendirian, Bai Yan tidak bisa berbicara, Ye Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, mengerikan untuk diam. Kecepatan catnya cepat, satu demi satu. Namun, mereka semua adalah culing, dan mereka tidak tersentuh sama sekali oleh Bai Yan. Jika mereka benar-benar menyentuh satu sama lain, itu adalah, mereka berdua wanita. Bai Yan sudah ingin menangis, dan dia terluka, dan luka-luka internal ditambahkan. Siksaan, penderitaan nyata, mulai memahami nilainya, tidak membiarkan Ye Chen melukis, tetapi melihat lukisan Ye Chen. Sangat menyedihkan bahwa ini sepertinya bukan apa-apa baginya. Di sini, Ye Chen berubah menjadi gambar lain, cantik dan indah, tetapi tidak ada yang salah dengan itu. Jelas, itu masih culing. Bai Yan menutup matanya, dan ketika dia melihat lebih jauh, dia akan menjadi gila. Ye Chen memegang gulungan itu, melihatnya untuk waktu yang lama, dan tertawa dengan air mata. Meskipun itu adalah gulungan gambar, sepertinya culing yang asli, dengan senyum dan senyum, semuanya adalah semangatnya, seperti dalam ingatan. Tapi dia akhirnya seorang istri dan tidak lagi mencintainya. Dia mulai mengerti bahwa hubungan yang disebut telah lama berlalu. Dia juga benar-benar mengerti bahwa dia memahami tujuan leluhur Kaisar Huang, dan dia tidak ingin dia melalui keenam reinkarnasi dengan kasih sayang. Angin sepoi-sepoi bertiup, mengguncang rambut putihnya yang panjang. Dia menutup matanya, mengangkat kuas, dan mencelupkannya ke dalam tinta untuk melukis. Pasangan pukulan ini lambat, tidak cemas atau membosankan, dan membutuhkan waktu lama, belum selesai selama 3 hari penuh. Baru pada hari keempat dia melihat matanya terbuka dan melihat gulungan itu. Pada gulungan itu masih culing, tetapi orang dengan pikiran yang hati-hati akan menemukan bahwa dalam lukisan ini, 9 poin adalah culing, tetapi 1 titik seperti Baizi. Dia memperhatikan 1 jam penuh, penglihatannya kabur oleh air mata. Sesuatu seperti Bai Yan, membuktikan bahwa pikirannya telah berubah, ada sedikit rasa malu, dan culing mulai melepaskannya. Sulit untuk jatuh cinta dengan seseorang, tetapi lebih sulit untuk meninggalkannya. Entah bagaimana, dia mengangkat kuasnya dan menutup matanya. 3 hari demi hari, satu demi satu, ia melukis lebih jelas, tetapi semakin sedikit ia melukis, semakin sedikit culing, dan lebih seperti Bai Yan. Dia tidak pernah merasa bahwa lukisan aslinya begitu menyakitkan. Semakin banyak yang terlihat seperti Bai Yan, semakin mengecewakan culing. Poin demi poin, sampai lukisan itu bukan lagi culinger, tapi Bai Yan, benar-benar diletakkan. Kuasnya tampak seperti pisau pahat, meskipun dicat pada sebuah gulungan, itu terukir di hatinya. Gambar, terus buat, orang, terus lupa, air mata, terus mengalir. Saya tidak tahu berapa hari telah berlalu, dia tidak tahu berapa banyak lukisan, sampai setiap bambu ditutupi dengan gulungan yiren. Hari-hari ini, ia bermetamorfosis dan nirwana jatuh cinta. Dan Baizi, keadaan pikiran yang membosankan, juga berangsur sepi seperti air. Niat baik guru, dia mengerti, dan dengan menutup matanya, dia menerobos wilayah, dari orang suci, maju ke Raja Semu yang sakral. Selama beberapa hari, dia membuka matanya untuk pertama kalinya. Di matanya, dia penuh kegembiraan, level ini menghalangi dia selama ratusan tahun. Setelah bersukacita, dia menatap Ye Chen lagi. Kali ini untuk memecahkan kemacetan, itu berkat dia untuk kesempatan. Dia melihat Ye Chen melukis dengan mata terpejam, air mata di sudut matanya, tapi dia tidak bisa menghentikan alirannya, dan itu terlihat agak menyedihkan. Dalam ketidakpeduliannya, ada sentuhan kasih sayang dalam ketidakpeduliannya. Dia tidak pernah mencintai siapapun dan tidak tahu bagaimana rasanya kehilangan.
Dapat dilihat bahwa Ye Chen begitu, dia hanya tahu betapa menyakitkannya melupakan seorang wanita, dan itu menyakitkan lebih dari 1000 pedang. Hei, sambil menghela nafas, dia bangkit dan melangkah ke Jie Haoshan satu langkah. Sekarang dia sudah maju, dia harus melewati perampokan. Di hutan bambu kecil, pukulan terakhir Ye Chen juga jatuh. Gambar di depan saya tidak lagi culing. Poin 1/10 itu adalah keterikatan terakhirnya, dan dia akan dimusnahkan dengan sedikit perawatan. Dia mengumpulkan semua lukisan, menggantung di udara, dan meniupkan api, semua lukisan terbakar menjadi ketiadaan. Kemudian dia berbalik diam-diam dan berjalan keluar dari hutan bambu langkah demi langkah. Di luar gunung, suara gemuruh telah naik, awan tebal, sangat tebal, dan ada sambaran petir, yang semuanya seperti ular. Paksaan yang membuat dunia bergetar menutupi tanah. Hukuman dewa itu, hukuman eksklusif kriket putih, darahnya terlalu kuat, dan bakatnya terlalu buruk. Kuartet itu terkejut, semua mendongak dan menatap Sutian. Mereka semua adalah beku, bagaimana mungkin mereka tidak menyadari pemandangan seperti apa ini? Saat ini, terlalu banyak orang berkumpul dan berbondong-bondong ke arah Jie Mingshan, dan ada banyak orang. Sebenarnya, itu Bai Yan. Seseorang terkejut, melihat langit yang kosong, Bai Yan berdiri, seperti seorang ratu dunia. Lagi pula, magang kaisar mengambil langkah itu. Kesempatan buruk, para jenderal tua Ming, kebanyakan mempesona, telah menghentikan dunia bijak selama ratusan tahun. Aku tidak salah. Apakah ada di sana? Seru seseorang. Singkatnya, banyak orang yang menarik perhatian dan memandang ke satu sisi. Ada awan gelap di dunia itu, dan Thunder mengamuk. Samar-samar, Anda juga bisa melihat sosok, mengenakan baju besi, punggung tangguh, mata seperti bintang, rambut panjang seperti air terjun. Ming Jue. Terlalu banyak orang yang membeku dengan ekspresi aneh. Magang kaisar dan magang kaisar bawah bersama-sama menyebabkan bencana. Apakah mereka baik untuk didiskusikan? Banyak orang menggaruk-garuk kepala. Ini sangat meriah. Qin Mengyao mencemooh di sudut kerumunan, tidak dalam urutan apapun. Tian Jie begitu luas, hukuman ilahi ini, betapa menakutkannya itu. 9 guru dari aula pertama juga datang, bertahan. Jika itu adalah harimau yang meringkuk, menyembunyikan naga. Zhao Yun tersenyum, ekspresinya tidak terlalu berfluktuasi. Dalam perdebatan, timur dan barat, guntur telah berkumpul di laut. Ming Jue dan Bai Jue, berdiri di lautan guntur masing-masing, memiliki niat perang yang tinggi, mereka harus berubah di bawah bencana, dan mereka harus nirwana dalam hukuman Tuhan. Tapi melihat di lautan guntur masing-masing, ada 2 sosok guntur morphing, dengan bahu dan pundak mereka, dan aturan kaisar Tao terbang. Ya Tuhan, kaisar dan kaisar, keempat sisi gempar, ini Taoisme kaisar. Orang-orang tua itu bersemangat, keduanya telah menyentuh aturan kaisar dan kaisar. Jadi, Bai Yan dan Mingju, memilih tingkat yang sama. Kaisar dan kaisar, seseorang bertanya ragu-ragu. Jiu Xiao abadi telah berlalu, tetapi jika kamu tidak bisa melewatinya, itu Jiu Yu Huangquan. Orang tua itu menarik napas dalam-dalam. Dalam sorotan, Bai Yan dan Ming Jue sudah berperang. Benar-benar memilih 1 dan 2, melawan 2 supremes tertinggi pada periode yang sama. Rao adalah kekuatan bertarungnya, dan mereka semua berdarah. Mata para tamu bersinar, karena takut kehilangan gambar apapun. Terlebih lagi, memori Spar telah dikeluarkan. Adegan seperti itu sulit didapat selamanya. Mereka dicap dan diambil kembali untuk presentasi. Gerakan Susitian begitu tenang sehingga dia menarik perhatian semua orang, tetapi tidak ada yang memperhatikan bahwa sesosok makhluk sedang menuju ke bumi yang luas. Ye Chen, dengan sedikit perhatian, dengan semua angin dan debu, menyelinap dalam gelap, untuk benar-benar melupakan Culing. Di puncak dunia bawah dan kaisar berdiri berdampingan, tetapi tidak untuk menonton bayi mereka sendiri, tetapi untuk melihat Ye Chen di seberang. 6 reinkarnasi akan segera dibuka, Kaisar Huang, kamu memperhitungkan, itu benar. Kaisar Ming tersenyum, kamu tidak takut, dia telah jatuh cinta. Aku tidak pernah meragukan bahwa Ekaristi tidak pernah kecewa. Kaisar Huang tersenyum lega. Chapter 1753. Hukuman Tuhan semakin buruk, dan auman itu bergetar. Laut Guntur, Bai Di dan Ming Jue berjuang keras, betapa mengerikannya kaisar dan kaisar pada periode yang sama. Keduanya sering berdarah-darah, berusaha saling bertarung, berjuang untuk bersaing, tubuh dewa meledak lagi dan lagi, darah berhamburan ke langit. Apakah ini, Master Kuasi Kepala Sekolah dan Dunia Bawah? Bai Yan mengertakkan gigi, dan dia bangga lagi dan dipukul lagi. Mengapa tidak benar bahwa Ming tidak mampu membalik, dan tidak peduli seberapa kuat hukum abadi, dia juga salah di depan kedua supremes. Keadaan pikiran mereka sangat mengejutkan, teman sebaya kaisar dan kaisar pada tingkat yang sama terlalu kuat dan kuat untuk membuat mereka tidak dapat bertarung. Pemirsa bola balik, tidak ada yang berani berlari ke depan. Tingkat hukuman ilahi ini hanya terdengar ketika saya mendengarnya, ini adalah pertama kalinya saya melihatnya.
Mungkin, hanya setan seperti Ming Jue dan Bai Jue yang menarik perhatian Taoisme Kaisar, dan hari ini mereka benar-benar membuka mata mereka. Tiba-tiba, banyak orang melihat Zhao Yun lagi. Bakat dia dan Ye Chen bahkan lebih berkulit putih dan terpana oleh mereka. Terlalu banyak orang yang penasaran, jenis bencana apa yang bisa mereka pimpin. Zhao Yun berjalan keluar dari termos pinggul, mengabaikan kuartet, dan hanya minum. Bisakah dia mengatakan bahwa bencana surgawi dari Ming Jue dan Bai Ju sama-sama pediatri? Satu tingkat dari hukuman duniawi Lao Su. Jelas, ini tidak bisa dikatakan, kalau tidak akan hidup. Gerakannya sangat besar di sini, dan dunia yang jauh sunyi. Ye Chen berjalan di tanah yang luas, semakin jauh dari tanah yang ramai, dan punggungnya sedikit kesepian. Dia tidak memiliki tujuan, tetapi berjalan dengan tenang, melintasi Changchuan, melintasi laut, dan melintasi pegunungan hantu. Ini harus menjadi perjalanan dan saya tidak tahu berapa banyak waktu yang dibutuhkan. Yang saya tahu adalah bahwa suara hukuman di belakang saya secara bertahap memusnahkan. Ming Jue dan Bai Jue, 9 mati dan seumur hidup, melewati hukuman Tuhan. Dalam hidup dan mati, Nirvana berubah dan maju sepenuhnya. Para penonton, yang sudah lama tidak pergi, masih penuh minat. Hukuman ilahi ini memakan waktu 3 hari penuh, dan Ming Jue melawan Bai Bai selama 3 hari, mereka menyaksikan selama 3 hari dan terkejut. Malam hening, angin menderu, Ye Chen berhenti. Wajahnya dipukuli oleh cuaca, dan mulutnya dipenuhi janggut. Pemuda sangat muda, tetapi tidak memiliki vitalitas dan semangat yang layak diterima oleh kaum muda, lebih dari perubahan waktu. Di depannya adalah samudera, samudera ungu. Laut bergolak, jatuh, dan diselimuti kabut. Samar-samar, dia bisa mendengar hantu sedih, hantu kesepian dan hantu liar berjuang di laut dengan wajah mengerikan. Ini adalah Surahai, dan di dunia bawah, setenar Nihai. Di masa lalu, penakluk ke-9 dari aula pertama dilatih di sini, dapat digambarkan sebagai sengit, umumnya, beberapa orang berani datang. Ye Chen berdiri diam, menatap dengan tenang, tanpa sepatah kata pun. Dia telah berada di sini sebelumnya, tidak sendirian, tetapi dengan Culing. Meskipun Silohai suram dan menakutkan, tidak memiliki pemandangan, awan dan kabut ungu tampak seperti bunga yang mekar. Melihat Silohai, matanya bersinar secara bertahap. Di mata, ada gambar kuno dan jauh. Itu adalah hutan monster dan monster. Untuk pertama kalinya, dia bertemu Culinger. Dia terluka parah setelah dikejar oleh sekte musuh. Semalam malam musim semi, sebab dan akibatnya, sejak saat itu. Kemudian, Nai Heng Yuezong keliru menganggap Cusuan sebagai Culing. Dia tidak akan memikirkan tuan dan saudara kembarnya. Pada saat ini, ketika dia ingin datang, dia merasa bahwa dia membuat perbedaan, dan dia membuat banyak lelucon dan menciptakan cinta kuno. Pikiran berkibar, dan ketika iblis menyerbu, dia berdiri di depannya, dan aroma itu menghilang, gambar itu masih terasa sakit hati. Untuk sementara, itu 300 tahun, dan setelah siklus besar. Di masa lalu, selalu ada pemandangan yang ramai, dan itu berakhir dengan suram. Air mata berkedip di matanya, berputar-putar di matanya. Air mata, yang sudah lama tidak mengalir, penuh dengan air mata Culing, memanggil namanya dan tersenyum padanya. Semua emosi, semua sebab dan akibat, semua peristiwa masa lalu, semua kekhawatiran, terkondensasi dalam 2 air mata ini. Begitu air mata mengalir, mereka diletakkan, dan di matanya, tidak ada lagi Culing dan tidak ada kekhawatiran tentang 0,1. Bukan apa-apa. Ye Chen menutup matanya dengan lembut, selalu tidak mau meneteskan air mata, mengalir keluar dari sudut matanya, dan mengalir melalui perubahan-perubahan wajahnya. Dia meletakkan, tidak ada lagi Culing di matanya, dan efek sebab akibat dari 300 tahun, dengan 2 garis air mata ini, benar-benar meninggal. Qianying itu, ingatan itu, sepenuhnya menjadi mimpi. Mungkin, pada tahun atau bulan tertentu di masa depan, dia akan secara tidak sengaja mengingat bahwa ada seorang wanita, bernama Culinger. Surah Overseas, seperti patung batu berukir, tidak bergerak. Awan angin, dengan banyak kesejukan, memegang rambut putihnya dan meniup sosoknya yang sedikit kurus. Saya tidak tahu kapan saya melihat kepala saya, memandang ke arah Nihility. Melihatnya, dia bangun secara tidak sadar, dan mengerutkan kening. Tetapi ketika saya melihat langit, saya dikelilingi oleh kabut dan kabut, kacau, seperti lautan yang melonjak, sepertinya melahap seluruh daratan. Surga, mata Ye Chen sedikit menyipit, dan dia mengenali gambar itu. Kemarahannya terhadap iblis telah lama terukir di jiwanya. Jika bukan karena mereka, bagaimana bisa langit penuh dengan bekas luka, dan jika bukan karena mereka, bagaimana mungkin hidupnya hancur? Karena hutang darah, dia sangat tertarik pada nafas iblis surgawi, dan bahkan jika hanya ada jejak, dia bisa menciumnya dengan jelas. Ini, apa yang salah? Di mana-mana di dunia bawah terkejut. Terlalu banyak orang yang memandang ke atas dan tidak melihat apa-apa. Dunia bawah redup, tetapi ditutupi oleh kabut dan cahaya. Selain itu,
Ada suasana bergetar, terlalu banyak hantu kecil, gemetar, tidak bisa menahan berlutut. Di mana kabut hitam itu? Yan Luo, aula ke-10, bergegas keluar dari aula, dan ada 9 yus raksasa. Napas ini menjijikkan. Tian Dingjiang, Ding Ming dan Xuan Ming akan keluar di setiap kuil, dan mereka semua menatap langit dengan dingin. Entah bagaimana, aku selalu merasa bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Hantu-hantu kecil itu menggigil dan wajah mereka pucat. Kami memiliki 2 yang tertinggi, takut pada burung. Lao Ming akan memarahi, mereka semua menggunakan metode ini untuk menyelesaikan rasa takut di hati mereka. Bagaimana situasinya? Gumam Qin mengyau di sisi kerumunan, matanya menyipit, dan menatap langit yang luas. Eksotis. Zhao Yun mengerutkan kening, matanya berkedip dalam. Surga. Wajah Culinger memucat di tengah-tengah rumah Gunung Luochuan, Ye Chen mengenalinya, dan dia bisa mengenalinya. Setan itu benar-benar bisa menemukan dunia bawah, yang benar-benar mengejutkanku. Tidak ada, Kaisar berkata dengan santai, Ru, bagaimana menurutmu? Seharusnya 6 reinkarnasi, menunjukkan retakan. Kaisar Desolaterot, kekuatan tertinggi bercampur dengan hukum Kaisar Tao, tiba-tiba naik. Menarik. Kaisar Ming memutar lehernya dengan nyaman, dan momentum Kaisar langsung mencapai puncaknya, dan langit yang hancur runtuh. Ketika kata-katanya jatuh tepat, ia melihat tidak ada yang pecah, seberkas cahaya jatuh secara vertikal melalui langit dan bumi, sangat gagah. Seluruh Yin Chao Difu bergolak, lingkaran gelap, menyebar tanpa batas, digulung dengan roh-roh jahat, dan kuat. Itu adalah pilar sihir Optimus, yang lebih tebal daripada alu tua di gempa utara Changyuan, penuh dengan kaki dan bersinar dengan cahaya magis. Baik Kaisar Hades maupun Kaisar bergerak, melangkah keluar, membalikkan aturan, melampaui waktu, dan mendarat di Shuro di luar negeri. Ya, lokasi pilar sihir Optimus berada di Surahai. Kaisar Ming dan Kaisar berdiri diam, melirik pilar sihir Optimus, dan memandang Ye Chen, yang bisa melihat bahwa Ye Chen telah jatuh. Ye Chen melakukannya dengan baik, dengan sepasang mata darah, hanya menatap pilar sihir Optima. Lebih dari 300 tahun yang lalu, untuk menghancurkan pilar sihir Optimus Changyuan di utara, 90 juta biksu di Dacu hampir musnah oleh tentara. Karena dia adalah Ekaristi, dia dapat menyaingi Kaisar, leluhur yang tak terhitung jumlahnya, dan keturunan yang tak terhitung jumlahnya, yang berkhotbah untuknya dan mematahkan tulangnya. Dia tidak mengecewakan Dacu, membantai Kaisar, menghancurkan tubuh suci, menabrak pilar Optimus, dan mencari utang darah untuk Dacu. Matanya, berlumuran darah dan air mata, mengaburkan pandangannya. Di belakangnya, Yan Luo dari 10 aula, dan banyak Jenderal Tianming yang semi-permanen juga bergegas satu demi satu, mengerumuni satu demi satu. Cepat pergi. Wang Qin Guang bertemu Ye Chen di bawah. Tidak, Kaisar tersenyum, sinar cahaya peri terbang ke tubuhnya, berubah menjadi pertempuran, dan tergantung di depan Ye Chen. Pertempuran itu gelap dan diukir dengan nyali Kaisar. Aku tidak tahu umurnya, tapi aku tahu itu sangat tua dan perubahan-perubahan. Selain itu, ini adalah hukum Kaisar Tao, yang saling terkait. Pertempuran ini adalah Kaisar Dao, dan takdir Kaisar, disebut pertempuran Kaisar, dan berisi kekuatan untuk menghancurkan dunia. Tujuan dari langkah Kaisar Ming itu jelas, dia ingin meminjamkan senjata Kaisar sendiri kepada Ye Chen, memadukan senjata Kaisar dan berperang melawan kekaisaran semu. Pada pertempuran sebenarnya dengan iblis, di sini, Ye Chen memiliki hak untuk berbicara. Dia telah membantai 2 kaisar dalam satu masa hidup, catatannya masih di atas gurun kaisar, sepanjang zaman, dia adalah satu-satunya yang membantai tubuh kaisar. Kaisar yang baik dari dunia bawah, Ye Chen tidak pernah mengundurkan diri, meninggalkan kaisar meleleh. Dengan integrasi kaisar, momentumnya naik sampai ke tingkat kaisar, menguasai tubuh suci, seperti pengecoran emas. Yan Luo dari 10 ruang terkejut. Kekuatan Ye Chen hari ini di atas mereka. Jika dia dipilih, itu bukan lawannya. Dengan perhatian semua orang, Ye Chen juga ada di langit, berdiri di belakang kaisar dan kaisar, punggungnya kuat dan menjulang seperti gunung. Kuartet itu bergetar di langit, dan susunan besar kain terdaftar. Tanpa kecuali, semuanya adalah Kaisar Dao yang membunuh susunan, menutupi langit. Orang-orang yang lebih kuat bergegas ke laut, dan di bawah penghitungan, ada sebanyak 90 juta, membentuk tim biksu. Nether Emperor dan Emperor Desolation tidak menghancurkan pilar sihir hebat di tempat. Diam selama berabad-abad, kedua supremes telah lama melupakan perasaan darah mendidih, seperti invasi sihir hari ini, hanya untuk berlatih tangan mereka. Kemarahan Ye Chen juga cukup penuh, di matanya, para dewa emas melintas. Di surga dan dunia, 2 invasi iblis adalah pertempuran sengit, penyebab utamanya adalah bahwa tidak ada kaisar yang duduk di kota. Tentu saja, di sini bukan surga, tetapi dunia bawah, seorang kaisar agung dan tubuh yang disucikan, yang merupakan 2 kelas tertinggi. 2 kaisar, barisan seperti itu, benar-benar ditekan. Takut, sebelum kedatangan domain iblis, pasukan iblis telah dihancurkan,
kita tidak takut pada banyak orang, tidak berguna. Selain itu, tidak cukup untuk membunuh seorang kaisar. Ye Chen memiliki perang tertinggi, dan kedua penjajah itu sengsara. Untuk ketiga kalinya, pasukan tempur langka ditindas, dan jutaan mayat harus dibaringkan. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.